Tidak ada yang namanya perjuangan itu tanpa masalah. Tapi ketika ada masalah, jangan sampai kalian menyerah. Kalau kamu diratukan oleh seseorang, artinya kamu sudah menjadi istri, gitu. Jangan jadi ratu yang ikut campur urusan rajanya di luar. Neng Rina. Ya Sobat Serasi, Neng Rina ini inspirasi kita semua ya, karena selain ngajar ngaji juga, aktivis juga, yang insya Allah jadi istri solehah juga. Amin, Allahumma. Itu poin yang paling penting. Oke. Neng Rina. Yap. Asli Rina Uliauddin. Bukan Uliauddin. Oh, Uliauddin. Nah, emang sengaja disalahin sih. Jangan. Menjadi istri anggota DPR RI. Jadi istri wakil rakyat, gimana rasanya nih? Pertama apa ya? Kalau bisa dibilang sih campur-campur, jadi nano-nano. Nano-nano sekali. Jadi awalnya yang dari nol ya, nggak tahu, kemudian terjun, oh begini, gitu. Terus banyak hal yang kemudian saya juga ternyata, oh relate nih sama kehidupan saya, tapi tetap nano-nano, karena ya saya nggak jadi aktornya, tiba-tiba kan jadi aktornya. Oke, mau tidak mau. Mau tidak mau. Merasakan. Ikut nyemplung basah. Gitu. Bersama-sama dengan masyarakat. Ya, betul. Pernah nggak sih Ning punya pengalaman gitu menghadapi konstituen secara langsung atau sambatan dari konstituennya sang suami? Ya kalau dibilang langsung iya, karena kan beberapa tamu kan perempuan. Seringnya kalau perempuan suami lempar ke saya, gitu, karena biar ngobrolnya mungkin lebih enak gitu. Dan beberapa sambatan itu yang paling banyak saya temui waktu COVID. Nah, COVID ini kan semua terhenti ya. Maksudnya, waktu yang lalu ya, terpukul semua, kayak aktivitas ekonomi kan kita juga kayak terkunci, tiba-tiba semua di rumah. Tapi kan roda ini berputar, kita tetap makan, kita tetap ngasih anak jajan, susu, sekolah gitu. Harus ada berpenghasilan. Betul. Dapur tetap ngebul. Nah gitu, jadi banyak ibu-ibu juga yang datang, ada yang suaminya habis kena COVID, meninggal, terus janda baru tidak kerja apa segala macam, itu datang mengeluh, sambat lah ya, curcol gitu. Nah kadang kalau yang perempuan itu dilempar ke saya supaya enak gitu. Dan sebagai istri wakil rakyat harus bisa cari solusinya. Nah, itu ternyata ikut mikir. Nah saya bilang nano-nano itu ternyata ikut mikir gitu loh. Gimana ya? Walaupun dapur sendiri itu ya kebule rodok-rodok gitu kan, tapi ini akhirnya jadi ikut mikir gimana solusinya. Akhirnya kan gini loh, laki-laki atau seorang laki-laki yang sudah beristri biasanya tuh keputusannya sering di balik layar itu meminta didominasi. pendapat. Nah, didominasi oleh siapa pasangannya. Jadi kan kadang ya deep talk dengan pasangan, terus ini itu. Nah, jadi beberapa hal juga suami itu kadang sharing, ini gimana ya, kok daerah sini kok gini, ini kok sini, kemarin ada tamu gini loh. Jadi sharing gitu. Akhirnya kan kita ikut mikir. Nah, ketika ketemu langsung dengan orangnya, jadi kita ikut mencarikan solusi gitu. Dari mana bisa nyasar gitu. Kayak bantuan itu kan nggak semua merata, nggak semua sampai gitu kan. Nah, jadi suami kadang cari ke mitranya, ada nggak program bantuan ini buat COVID apa segala macam yang di dapilnya. Kemudian nanti gimana nih skemanya biar meroto gitu. Soalnya kan semua ya pemerintah lagi bantu-bantu, tapi kan kadang ada yang nyempil enggak gitu. Nah, akhirnya nanti semua di drop ke sini, terus kita pemetaan, oh yang ini habis daerah sini, habis ini daerah sini gitu. Jadi stafnya juga ada yang keliling daerah sana. Ini kan daerah-daerah sini itu kan saya baru tahu ternyata Jateng itu luas. Terus daerah pemilihan suami saya juga harus belajar. Oh, Jateng 1, saya dari DIY. DIY kan gitu doang ya. Kabupatennya sedikit, satu kota. Lah, tiba-tiba ke Jateng ini, Jateng 1 aja udah kayak DIY. Jadi saya harus metain, oh ada ini. Ada Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga. Saya bahkan nggak tahu Kabupaten Semarang dan Semarang itu berbeda waktu itu. Salatiga dan Kabupaten Semarang itu masuknya ternyata
hampir berdekatan gitu kan. Nah itu saya juga harus belajar, terus ngasih masukan ke suami, sharing sama suami, dan harus update juga sama berita. Jadi yang biasanya saya cuman ngelihat Lambe Turah, Rumpi No Secret gitu kan. Nah jadi saya harus ngikutin juga. Oh iya ya, ini perkembangan COVID seperti ini, perkembangan ini, Detik. Jadi bacaan suami saya biasanya Detik, Babe. Nah itu kan serius-serius ya. Kalau saya kan yang rumpi-rumpi gitu. Nah itu saya juga ikut nimbrung gitu. Kadang ikut mensinkronkan diri gitu, demi menjawab kalau ditanya orang, kalau dimintai tolong tuh saya bisa kasih solusi gitu. Artinya Neng Rina memastikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Bapak anggota Dewan itu, Bapak Wakil Rakyat itu, Neng Rina juga memastikan untuk tepat sasaran dan tepat guna. Luar biasa sekali. Kadang kan dari kita Mas, kita kadang ibu-ibu itu kan gini. Jadi kan sesama istri, sesama ibu, kita tuh jadi kayak, oh iya ya, seandainya kan saya di posisi itu, jadi kayak lebih saya bilang ke Bapak anggota Dewan ini nih, ini begini, kalau yang ini begini, jadi ada perbandingannya, ada ininya, nanti kan menurut beliau dan data beliau bagaimana. Gitu. Luar biasa sekali. Kadang mungkin sang suami itu bad mood, capek, kesel. Gimana cara Neng Rina bangun support system untuk suami? Gimana untuk, ya Gus Alam tetap semangat gitu. Cayo. Kira-kira begitu. Caranya gimana nih? Apa ya? Sebenarnya ini klasik sih ya. Maksudnya kebanyakan orang pasti melakukan ini gitu. Walaupun usia saya bisa dibilang kayak jembatan karena ambang batas antara usia kolonial. Saya bilang suami saya, beliau itu kan generasi X, kemudian saya tuh milenial gitu. Karena perbedaan usia 14 tahun, jadi saya pertama jalin komunikasi, jadi teman yang baik. Komunikasi kunci ya? Ya betul. Terus ini mungkin tips yang agak-agak dibilang tidak semua istri bisa ya, tapi gini, kalau kamu diratukan oleh seseorang, artinya kamu sudah menjadi istri, gitu. Jangan jadi ratu yang ikut campur urusan rajanya di luar. Gitu. Jadi catat itu garis tebal, karena gini, suami itu urusannya di luar udah banyak ya, dan suami juga pasti mikirin kita, artinya kan terbagi tuh, jangan sampai sesuatu yang ada di rumah ini terbawa dari luar itu loh. Jadi stop segala sesuatu urusan yang di luar, ada di luar pintu, yang di dalam rumah ya saya gitu. Luar biasa sekali. Gitu. Gus Alam cari yang stok begini masih ada nggak sih? Buat sobat serasi yang lain maksudnya. Harus jadi muda beda. Ning. Pernah nggak sih pengen jadi DPR juga? Karena udah kebiasaan ngurusi orang banyak atau gua aja nih yang jadi DPR. Pernah nggak sih? Alhamdulillah. Mohon maaf Kanda, mohon maaf. Aduh, bisa Kalau hati kecil, iya. Aduh. Dalam hati kecil iya, karena sebelum ini juga saya bergelut di bidang itu, walaupun saya kerja jadi model dan lain-lain ya, itu saya bergelut di bidang itu, dan kemudian ternyata punya, alhamdulillahnya Gusti Allah tuh ngasih jodoh yang sejalan, sepemikiran gitu kan, walaupun beda usia. Nah itu masih terbesit gitu. Tapi karena sekarang juga kegiatan sudah ikut suami, kadang ada acara, malah kadang suami tuh rapat harus ditungguin gitu. Mohon maaf ya Kanda, dibocorin dikit. Tapi so sweet sekali itu. Gitu, minta ditungguin gitu. Jadi kadang kunker ikut, saya sama anak saya juga ikut gitu. Nah, jadi kalau ngendikannya Abah itu orang jabat tapi kecipratan jabatannya. Jadi ya sudah, cita-cita saya tersalurkan. Cita-cita saya awalnya kayak patah nih cita-cita. Ketika suami udah bilang no, gitu, jadi kayak gitu, gak jangan sampai ya gini kamu mau jabat gini orang kamu dulunya berkarir kayak gitu aja tak hentikan kok, tak umpeti kok kayak gitu. Kok kamu malah mau nyalon karena kamu jadi istriku, no, gitu. Nah, kalau saya ditanya pilih jadi bojoku apa pilih jadi pejabat, ya jadi pejamu. Ya kan, kalau jadi istrinya beliau kan sudah double dapatnya, ya kan. Jadi satu tepuk dua nyamuk lah ya, gitu. Jadi cita-cita dan jadi istri gitu.
Neng, biar agak santai, kita nge-games boleh ya? Boleh. Tapi, saya punya games. Tapi ringan-ringan ya. Ringan banget. Nanti ibu rumah tangga ini tadi. Kadang kalau apa namanya lihat-lihat sosmed, iya aku tuh udah tua ya. Apa karena ngikut bojoku sing rodok gitu ya? padahal suami saya kalau ini aku tuh enom karena ngikut bojoku yang enom gitu. Jadi ya boleh game tapi sing ringan-ringan aja. Jangan memberatkan ini loh. Santai nih. Games kita digoreng dadakan. Namanya tahu bulat. Wow. Aduh, bismillah, deg-degan nih. Karena tahu bulat, kan digoreng dadakan. Iya. Kalau ini kuis berarti dijawab dadakan. Oh, panas-panas ya berarti. Panas-panas harus cepet. Panas-panas ditelan. Iya. Satut. Oke. Aduh. Tahu bulat digoreng dadakan. Neng Rina, alis atau lipstick? Alis. Ngajar ngaji atau shopping? Ngajar ngaji. Tenane. Yoi. Tapi shopping tetap jalan loh ya. Shopping aja tindeki kanda. Malioboro atau Parangtritis? Malioboro. Oh, karena suka Jogja ya? Iya, anak saya suka naik kuda soalnya. Seblak atau rujak? Seblak. Oh, favorit? Favorit. Naik motor atau naik mobil? Naik motor. Saya nggak dibolehin naik motor. Maksudnya setelah saya jadi istri beliau, saya nyetir mobil nggak pernah, saya naik motor nggak pernah, sampai saya ngidam itu pengen motor. Dibelikan, tapi dengan syarat nggak boleh mengambah aspal. Oh. Jadi bolehnya naik towing. Iya betul. Nggak boleh ngambah aspal. Naik motor atau naik mobil? Naik motor. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Aduh, sebenarnya wanita karir. Tapi insya Allah lah ya, karir terbaik itu jadi ibu rumah tangga. Ini saya sudah enjoy, sudah menikmati. Amin, amin. Semoga ridho lah ya. Kita juga, tim Serasi ini juga punya film namanya Jalan Kebangkitan. Udah nonton belum? Udah nonton. Gimana nih filmnya nih? Bagus banget ya, karena kental sekali dengan NU, ringan, terus apa namanya, bisa dinikmati semua kalangan. Dan juga humornya dapet, khasnya NU juga dapet. Ada nggak scene yang paling Neng Rina sukai? Ada. Apa tuh? Boleh diceritain dong? Dan itu cukup membuat saya, aduh gitu, berantakan gitu. Yang pertama itu sambelnya Gus Yusuf. Sambal terong Gus Yusuf, ternyata maksudnya gitu loh, ternyata di Pondok Gus Yusuf juga ada sambal terong gitu. Satu saya suka apa namanya, sambal terong. Terus di pondok di Jogja itu kebetulan khasnya itu kan balado terong. Balado terong. Sini khasnya adalah pecak terong. Lah ternyata Gus Yusuf, Masya Allah ternyata punya sambal terong. Saya harus coba itu. Jadi pertama sambal terong. Begitu saya lihat, gitu, Masya Allah, apa namanya, caranya menyuguhkan kekentalan kaum santri, gitu-gitu, soft banget dan bagus banget. Terus yang kedua, yang cukup, aduh saya agak bergetar itu adalah ada satu scene yang mimpi itu loh, yang bocah apa keriting ini mimpi, itu adalah senyum dari beliau, Abah Tim. Mohon maaf saya apa namanya mau nyebut asmane beliau tuh kurang gimana, karena senyum tersebut itu adalah senyum yang sangat amat kami ini rindukan gitu loh. Jadi karena walaupun saya itu cuma sebentar ya sama Abah, itu cuma sekitar 2,5 tahun itu, tapi bagi saya beliau itu, jadi ibarat kata saya jasadnya kosong, beliau yang mengisi ruh saya gitu. Jadi kayak hati saya ini yang awalnya kosong, itu beliau yang mengisi. Jadi film itu cukup mengobati kerinduan kita semua. Cukup mengobati kerinduan dan bahkan membangkitkan apa ya, rindu yang lebih kepada beliau. Luar biasa sekali. Mohon maaf nih Mas. Saya jadi agak gemeter sama apa namanya, merinding kalau apa namanya, bahas apa. Sangat emosional menyinggung beliau ya. Belum lama beliau meninggalkan kita semua dengan berbagai macam banyak kenangan yang itu semua sangat kita rindukan. Iya, betul. Seperti apa sih sosok Abah di mata Neng Rina?
Bagi saya Abah itu seperti oase. Karena pertama kali saya melihat secara langsung, maksudnya saya tuh tahu beliau lama, tapi melihat secara langsung itu baru tahun 2019. Itu ada satu acara di Bali, beliau hadir, kemudian saya sebagai audiens gitu. Saya melihat dari jauh, entah kenapa saya merinding aja, kemudian saya merasa bahwa Masya Allah, kenapa ada oase di mata saya. Jadi kalau oase itu kan di tengah padang pasir yang kering, yang panas, yang untuk tumbuh dan hidup aja susah gitu. Melihat Abah seperti mendapatkan kesejukan. Nah betul. Jadi kan oase itu air, kemudian di sekelilingnya itu tumbuh tumbuh subur tanaman. Itu artinya Abah itu mendamaikan. Abah itu memberikan kehidupan. Abah itu mengalirkan manfaat dan juga keberkahan. Jadi saya kalau menggambarkan Abah itu sesuatu yang melegakan, indah, seperti oase gitu. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan Abah senantiasa diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan kita kembali tentang semangatnya Abah ya Ning ya. Tentang semangatnya Abah, tentang bagaimana Abah membangun kebersamaan dengan seluruh santri yang ada di Al-Fadlu ini. Menjaga titipannya beliau itu kan tidak mudah ya. Jadi saya yang orang baru masuk di sini, tetapi sudah sebegitu di recharge oleh Abah menjadi sosok pribadi yang baru itu Masya Allah sekali. Jadi saya kalau membahas Abah tuh apa yang harus saya katakan, saya mau mulai dari mana itu saya nggak tahu. Yang semuanya isinya kebaikan. Kebaikan semua. Neng Rina, kalaulah ada kesempatan, Abah masih ada. Adakah sesuatu yang Neng Rina ingin katakan langsung kepada Abah? Mungkin pemirsa juga terwakili kerinduan untuk sosok seorang Abah. Pertama dalam rindu memang. Kemudian yang kedua, Abah dalam minta maaf sekali karena dalam belum bisa jadi putri Abah yang baik, yang sesuai keinginan Abah. Seperti yang pernah dalam sampaikan. Semoga dalam diparingi kekuatan, semoga dalam saged terus melanjutkan amanah Abah, dalam saged ngomong lare-lare, terus bisa mendampingi Kang Din, terus bisa menjaga Zainab tentunya, kemudian menjaga Umi. Semoga Abah senantiasa ridho dengan dalam. Abah kalau kerso obati kerinduan dalam, hadir ke mimpi dalam atau minimal ke mimpinya Zainab. Kami amat sangat ada sesuatu sangat merindukan Abah. Dalam sekeluarga cuma bisa gundelan sarungnya Abah. Aduh maaf ya Mas, ini jadi agak enggak apa-apa Neng, karena rindunya Neng Rina kepada sosok Abah Dimyati Rois tentu juga mungkin sama seperti rindunya seluruh para santri, seluruh alumni, seluruh keluarga besar Al-Fadlu yang ada di seluruh tanah air ini. Dan semoga itu juga bukan hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga memberikan semangat untuk kita terus merawat apa yang telah Abah ajarkan. Terima kasih ya Ning.
Maaf jadi agak melo ya. Padahal tadi udah semangat ya, mengembalikan semangat. Neng Rina mau nangis, saya juga mau nangis juga. Udah nahan-nahan. Tidak boleh. Nggak boleh, tetap semangat ya Neng ya. Ya, amin. Semuanya amin. yang dari Abah itu kebaikan, semua yang dari Abah adalah semangat untuk kita semua dan barokah. Iya, barokah. Amin. Neng Rina kan anak muda nih katanya. Iya, milenial dong. Milenial. Milenial. Nih, boleh dong kasih motivasi buat teman-teman muda Serasi, apa yang harus dilakukan untuk saat ini untuk membangun Indonesia, untuk membangun, ya setidaknya mau mulai dari mana membangun kebaikan-kebaikan itu. Oke, buat teman-teman milenial terutama yang masih anak muda sehat, tidak ada yang namanya perjuangan itu tanpa masalah. Tapi ketika ada masalah, jangan sampai kalian menyerah. Dari mana Indonesia ini akan berubah kalau bukan dari kita yang mau menjadi aktor utamanya. Oh, Neng Rina terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga sukses, sehat selalu, amin. Dan seluruh keluarga berbahagia. Amin. Barokah tentunya juga buat Mas dan jomblo-jomblo di sini ya. Semoga lekas muncul, semoga lekas bertemu dengan jodohnya, berjuang fisabilillah. Oke. Sobat Serasi, sampai